Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnullah. Saya di sini sebagai ketua kelompok 1. Di sini kami ingin menyelesaikan tugas dasar produksi tanaman, yaitu perkenalan. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Agustina. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Hidayat. Perkenalkan, nama saya Rhan Agus Pranaya. Perkenalkan, nama saya Amalia Santi. Perkenalkan, nama saya Hadina Isa. Perkenalkan, nama saya Siti Umaroh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati. Perkenalkan, nama saya Fitri Madina. Perkenalkan, nama saya Fitriana. Perkenalkan, nama saya Raka Nurmintang. Menurut para ahli, hama dalam arti luas adalah semua organisme atau binatang yang aktivitas kehidupannya merusak tanaman dan mengakibatkan kerugian ekonomi bagi manusia. Ada beberapa golongan hama yang bisa menyerang tanaman budidaya, yaitu golongan serangga, golongan mamalia, golongan binatang lunak, dan golongan apes atau burung. Pada praktikum kali ini, kami banyak menemukan hama berupa golongan serangga. Serangga adalah binatang kecil yang memiliki kaki beruas dan bernapas melalui pembuluh nafas. Tubuh dan kepalanya berkulit keras seperti belalang, wereng, kutu, ulat, dan kumbang. Pada praktikum kali ini, kami banyak menemukan bahwa kerusakan daun yang diakibatkan oleh belalang dan ulat. Kita dapat mengetahui kerusakan tersebut disebabkan oleh belalang atau ulat dengan cara ketika daun tanaman terdapat lubang atau sobekan di bagian samping daun, sudah dapat dipastikan itu disebabkan oleh belalang. Tetapi, jika terdapat lubang di tengah-tengah daun, sudah pasti itu disebabkan oleh ulat. Belalang yang banyak kami temui di lapangan kali ini adalah belalang tembakau. Belalang tembakau adalah spesies belalang di subfamili Pygomorphianae ditemukan di Asia dengan ciri berwarna kehijauan dengan tegmina dan sayap kemerahan yang berkembang dengan baik. Tubuh belalang berukuran sedang, sedangkan antenanya pendek. Untuk ulat sendiri, kami banyak menemukan ulat penggulung daun atau sering disebut ulat gerayak. Kerusakan daun atau defoliasi akibat serangan larva ulat gerayak mengganggu proses asimilasi dan pada akhirnya menyebabkan kehilangan hasil panen hingga mencapai 85%. Bahkan dapat menyebabkan gagal panen atau puso. Pengendalian ulat gerayak sampai saat ini masih mengandalkan insektisida kimia yang diaplikasikan secara teratur dan terjadwal. Oleh sebab itu, frekuensi aplikasi insektisida perlu diperhitungkan agar secara ekologi dan ekonomi tindakan pengendalian tidak merugikan. Sebab penggunaan insektisida kimia terjadwal dan berlebihan secara terus-menerus dapat mematikan populasi musuh alami seperti parasitoid dan predator. Di samping itu, akan menimbulkan masalah resistensi dan resurgensi bagi hama utama maupun hama lainnya, serta mencemari lingkungan. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitaran tanaman budidaya yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena akan menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi
dan juga menjadi sarang hama dan penyakit. Patogen adalah organisme hidup yang mayoritas bersifat mikro dan mampu untuk dapat menimbulkan penyakit pada tanaman atau tumbuhan. Mikroorganisme tersebut antara lain fungi, bakteri, virus, nematoda Mycoplasma, Spiroplasma, dan Rickettsia. Suatu organisme disebut patogen apabila dapat memenuhi postulat Koch, yaitu pertama, patogen ditemukan pada tanaman atau bagian tanaman yang terserang. Kedua, patogen dapat diisolasi dan diidentifikasi. Ketiga, patogen dapat diinokulasikan pada spesies inang yang sama dan menunjukkan gejala yang sama. Keempat, patogen tersebut dapat diisolasi kembali. Pengaruh komponen patogen dalam timbulnya penyakit sangat tergantung pada kehadiran patogen, jumlah populasi patogen, kemampuan patogen untuk menimbulkan penyakit yaitu berupa kemampuan menginfeksi dan kemampuan menyerang tanaman inang, kemampuan adaptasi patogen, penyebaran, ketahanan hidup, dan kemampuan berkembang biak patogen. Kalau Bapak bertani sudah berapa lama nih Pak? Kalau masalah bertani itu sebetulnya lama. Kalau di sini saya 5 tahun. Oh, berarti Pian sebelum di sini bertani di mana? Di Jawa, di Banyuwangi. Oh, berarti Banyuwangi. kalau jarak rumah dari kebun Pian jauh lah. Enggak, Ada 1 kilo Pak? ada cuman berapa meter. 10 meter, Pak. Kan Bapak nih ada 2 musim, ada musim kemarau sama musim penghujan. Biasanya kalau Bapak musim kemarau, Bapak tanam apa di lahan? Kalau musim kemarau, hobi saya nanam melon sama lombok, tomat. Kalau kayak sekarang musim hujan? Musim hujan, kalau musim hujan ya istilahnya ya agak sulit loh kalau musim hujan itu. Sama aja sebetulnya. Kalau melon agak kesulitan, enak kemarau. Karena di sini apa sih ngambil air kan gampang. Sungainya di sebelah. Nyedot di sebelah sini aja. Oh, gitu. Berarti Bapak kalau musim kemarau Bapak banyak menanam, kalau musim penghujan Bapak mengurangi Iya, memang iya. Kalau sekitar sini saya ulun perhatikan tadi ada timun, cabai, sama terong. Selain itu ada apa Pak? Tomat, Kacang panjang. kacang panjang. Tadi juga ulun lihat ada tumpang sari kayak bawang daun Pak ya. Iya, bawang pre. Bawang prei Bawang namanya. pre. Untuk varietas yang Bapak pakai sendiri biasanya menggunakan varietas unggul atau lokal Pak? Saya unggul. Oh, unggul. Unggul. Lebih gampang unggul. Unggul. Dari mayoritas hama yang sudah ulun lihat tadi, biasanya Bapak perhatikan yang paling sering timbul hama apa? Yang paling sering timbul itu ulat, terutama ulat. Yang kalau masalah gulma itu ya sudah wajar. Kalau di sini itu gulma cepat sekali karena pupuknya. Kalau pupuknya kena hujan, otomatis kan menyebar. Jadi subur sekali. Kalau menurut Bapak sendiri penyebabnya ada datang hama tadi kenapa Pak? Apakah ada tanaman yang mengundang? Enggak masalah itu kalau pikiranku itu namanya apa itu namanya hewan atau makhluk hidup cari makanan terutama. Jadi kita itu cuman menanggulangi atau mengatasi gitu aja. Terutama kalau memang ada tanaman ya lebih seneng. Ya memang ya dicari itu. Karena Bapak tahu kan tadi ada hama, kemudian pengendalian yang Bapak lakukan menggunakan nabati atau pestisida?
untuk pengendalian hama? Pestisida. Kemudian untuk pestisida sendiri produknya apa Pak? Boleh dikasih tahu jenisnya untuk mengatasi hama apa dia? Kalau produknya itu macam-macam. Mana yang cocok itu aja. Mana yang cocok. Berarti tergantung hamanya Pak. Bisa dicontohkan satu Pak? Satu. Ya. Kalau Kena apa? Pestisidanya yang pian pakai apa? istilahnya kena bercak daun. Bercak daun. Bercak daun. Itu dari Bayer. Pestisida yang pian pakai Bayer. Bayer dari PT Bayer, namanya Antrakol. Iya, Antrakol itu. Kemudian untuk dosisnya sendiri Pak? Kalau dosisnya itu Antrakol tadi cuma 1 sendok 1 tank. 1 sendok 1 tank. Untuk 1 tanknya disemprot ke berapa meter lapangan Pak? Kalau itu lebar deh. Oh lebar. Lebar itu deh. Tanaman 2000 habis 5 tangki kok. Berarti 5 sendok. Oh iya Mas. Tipis, termasuk tipis. Berarti tadi aplikasinya dengan cara disemprot Pak ya, menggunakan tank sprayer itu. Kemudian kalau keuntungan, bicara keuntungan nih Pak, keuntungan Bapak dari sekian lama bertanam nih berapa persen dari modal? Kalau dari modal yes, gak pasti loh Dek. Karena pasaran itu kan gak pasti. Kadang harga turun naik gitu kan. Tapi kalau susah-susah gini minimal 25% Dari modal. dari modal 25%. Kalau untuk maaf nih Pak ya, kalau sekarang ini kan banyak terserang hama nih, itu sampai 25% keuntungan dari modal. Bisa juga sebetulnya. Oh, Bisa juga. Nah, cuma ya namanya orang ya. Kata-katanya daripada rugi. enggak, kata-kata daripada ditinggi-tinggikan, lebih baik kalau aku saya turunkan. Kalau pian di sini masuk kelompok tani lah Pak. Dibina oleh masyarakat, dibina PPL. oleh PPL. pemerintah. Pemerintah. Kalau untuk nama kelompok taninya sendiri Pak, boleh tahu? Apa tuh lupa aku. Saya cuma ngumpul-ngumpul gitu aja. Kalau Lalu- jangan tahu, sekitar berapa orang di kelompok tani Pak? 12 orang. 12. Biasanya ada bantuan subsidi atau pupuk dari kelompok dari pemerintah untuk kelompok. Ada mulsa, pupuk itu ada. Itu masih baru datang. Berarti diantar ke sinilah Pak. Enggak ke kelompok. Kumpul ke kelompok, masyarakat nganu istilahnya anggota ambil. Berarti sudah Dibagi, ambil. dijatah gitulah Pak. Sudah dijatah. Untuk produktivitas sendiri kan Bapak punya lahan ini yang Bapak tanami berapa lebarnya Pak? Ada sehektar? Kayaknya nggak sampai. Enggak sampai. Saya tahu 1 hektar kurang. 1 hektar kurang. Kalau untuk hasilnya sendiri dari cabai nih Pak, biasanya hasil berapa ton? Sampai ton lah Pak? Kintal. Ya minimal ya. Kalau 1 cepet itu minimal 1,5 ton. 1 ton setengah. 1 cepet itu kurang lebih 1.500 biji 1.500 batang. batang. 1 ton. Untuk timunnya sendiri Pak? Kalau timun itu sekarang susah itu. Hidupnya aja susah. Ya kalau lihat tadi masih Ah. kecil-kecil juga. Bukan kecil. Waktu nanamnya itu susah juga. Karena kebanyakan air. Kebanyakan Pengaruh air. lah Pak. Pengaruh, bener pengaruh ini. Susah, nanam apa aja susah. Nggak bisa gemuk. Kalau pupuk yang biasa pian pakai di sini apa Pak? Pupuk organik atau pupuk kimia? Ini masalah pupuk. Kalau prinsip aku, terutama pupuk dasar itu tai ayam itu harus wajib. Saat pengolahan tanah Pak. Itu wajib pupuk dasar itu mau ditutup mulsa gini, pupuk dasar itu tai ayam dulu. Kalau kimia saya nggak pakai. Kimia itu kalau sudah nanam gini, ini jarak 5 hari harus pupuk kimia. Berarti pian campuran ada kimia, ada organik. Iya. Kalau untuk lahan seperti ini pupuknya habis berapa ton kira-kira? Sampai ton lah Pak?
Kok bener enggak? Saya enggak bohong. Tipis kok sebetulnya. Pupuknya tipis. Tipis. Cuma kita itu cara menjalankan pemupukan itu rutin. Jadi pupuk itu kalau kimia kan pakai diairi ya. Ya dia disemprot. Ya. Bukan semprot. Dikocor, disiram, kocor ya. Oh, gitu. Nah, disiram itu ya. Itu 5 hari sekali. Kalau nyemprot 2 hari sekali. Meskipun nggak subur ya jadi subur namanya. Karena terjamin, makanan kan terjamin. Oke. Sedikit-dikit tapi nggak sampai lapar. Jadi kalau pengalaman bapak kayak itu. Mungkin untuk wawancara sampai sini Pak lah, Ulun mewakili kelompok 1. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Oke. Atau ada dari temannya yang mau nanya lagi? Silakan. Ya silakan. Apa? Perlu ditanyakan? Oke. Sebelum Bapak nanam terong, Bapak nanam apa Pak? Sebelum nanam terong, Terong, timun, limun. Oh kemarinnya maksudnya melon. Jadi ini bekasnya melon semua ini sahabat. Oh. Jadi kemarin itu seperti Lombok itu kemarinnya itu melon belum mute sudah tanami Lombok. Biasanya itu Mangsari. Nah, itu Mangsari. Nah, melon dibersihin batangnya, Lomboknya naik. Pak Ulun mau nanya, ini udah berapa kali tanam ini Pak? Selama Pian menanam ini? Selama aku di sini ya 3 kali 6 18. Hah? 18 kali ini. Belum saya rubah sama kali ini. Makanya ya agak susah. Tapi kalau masalah pengolahan 2 tanaman saya olah lagi. Itu mesinnya masih cakruk di situ tuh. Nah mungkin itu aja Pak dari kami ini. Oh, nggih. Kami ucapkan banyak terima kasih Bapak Nggih. atas waktunya. Ya nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan saya doakan. Mudah-mudahan sampai nuntut ilmu ini sukses. Apa tujuannya semuanya. Semoga pertanian Bapak juga sukses terus. Amin. Barakallah. Tumbuhan bandotan atau babandotan tidak asing bagi masyarakat yang tinggal di daerah perkampungan. Nama bandotan itu merujuk pada bau tak sedap yang dikeluarkan daunnya ketika sudah layu dan membusuk, yang menyerupai bau kambing. Dari beberapa hasil penelitian, diketahui bandotan dapat digunakan sebagai pupuk organik dan bahan insektisida nabati.